Pah, kita pindahin aja kali ya Putri ke sekolah yang ada di luar negeri. Loh, kok kayak gitu, Mah? Iya, Pak. Aku dengar katanya Feli itu makin sering loh gangguin anak kita Putri. Keluarga itu, kenapa sih mereka senang banget gangguin keluarga kita? Dulu Yudi dan Clara menjarain kita. Sekarang anaknya gangguin anak kita. Nah itu dia, Pak. Aku takut banget loh karena anak kita sering digangguin, dia jadi makin depresi, terus bisa jadi trauma. Aku takut banget anak kita kayak gitu, Pak. Makanya yuk kita bawa dia ke luar negeri, ke sekolah yang mahal, di Amerika atau di Australia, Pak. Putri anak kita pasti nggak mau, Mah. Mama tahu sendiri kan, teman-temannya semua ada di SD negeri swasta. Pasti Putri nggak mau dipindahin ke luar negeri, nanti dia pisah sama teman-temannya. Ya juga ya, Pak. Atau gini aja, Pak. Kita bawa aja juga teman-temannya Putri sekolah di luar negeri. Jadi Putri nggak bakal sedih karena dia masih sekolah bareng-bareng sama temannya di luar negeri. Papa sih mau-mau aja ya, Mah. Tapi orang tua mereka pasti nggak mau kalau anaknya itu dibawa pergi ke luar negeri. Terus gimana ini, Pak? Oh ya, Pak, katanya bodyguard, neneknya Feli juga baru aja datang ke negara ini. Dan katanya dia itu sultan banget. Aku takut Feli jadi menjadi-jadi buat gangguin anak kita Putri. Gimana ini, Pak? Neneknya Feli? Iya, Pak. Katanya Feli itu masih punya nenek. Itu katanya siapa? Ibunya Yudi. Ini gawat, Mah. Aku pernah dengar katanya nenek Feli itu kabur ke luar negeri gara-gara dia jadi buronan di negara ini. Kok dia bisa masuk lagi ke negara ini? Hah, buronan? Kok bisa, Pak? Iya, Mah. Jadi dulu bapaknya Yudi itu adalah pejabat nomor 1 di negara ini. Tapi bapaknya Yudi menggelapkan dana negara ini sebesar 100 triliun. Makanya ibunya Yudi itu kabur terus ke luar negeri untuk menyembunyikan dana gelap itu. Tapi kenapa dia bisa masuk lagi ke negara ini? Tapi nggak ketangkap sama kepolisian. Kayaknya kita harus selidikin deh, Pak. Sebelum terjadi sesuatu sama anak kita Putri. Iya, Mah. Aku coba telepon Alex dulu. Alex? Siapa dia, Pak? Dia itu adalah detektif swasta di Amerika Serikat. Dia pasti bisa membantu kita mengungkap tentang nenek Feli. Ternyata nenek Feli itu menggunakan identitas palsu untuk masuk ke negara ini. Hah? Identitas palsu? Iya. Biar nggak ketangkap oleh kepolisian di negara kamu, dia itu menggunakan identitas palsu agar bisa beraktivitas seperti orang normal. Ini harus kita laporin, biar nenek Feli itu bisa ketangkap. Dengan bukti ini, emang kita bisa mengungkap kejahatan keluarga itu? Sepertinya bisa, tapi semoga aja penangkapannya berhasil. Kalau mereka punya kenalan di kepolisian, sepertinya mereka bisa bebas. Ya udah deh, kita coba aja. Kita laporkan mereka besok. Siap, Raja? Aku akan berangkat ke negaramu sekarang. Makasih, Alex. Aku tunggu kamu di sini. Gimana, Pak? Kita akan melaporkan kejahatan nenek Feli besok. Akhirnya keluarga mereka bisa dipenjara juga. Belum tentu. Kamu tahu sendiri kan kalau adiknya Clara itu adalah petinggi di kepolisian. Mereka pasti akan menggunakan cara kotor agar mereka bisa bebas. Sekarang kita harus perketat keamanan anak kita agar anak kita nggak diganggu lagi. Iya, Pak. Ya ampun, Isabel, enak-enak banget loh makanannya. Masa sih, Tasya? Tadi chef pribadi aku yang buatin. Spesial loh makanannya ini dari 50 negara. Pantesan ya ada banyak jenis makanannya. Aku paling suka rendang sama spagettinya sih. Ih, kapan-kapan aku kirimin rendang ya ke rumahmu, Tasya. Ih, nggak usah. Nanti kamu kiriminnya 1 truk lagi. Ya enggak lah. Besok kamu udah ngapain, Tasya? Besok aku bakal ke Dubai, Isabel. Ngapain? Itu anakku Queen. Besok dia ada lomba balet di sana. Kamu ikut yuk? Boleh. Ya ampun, aku juga udah lama loh nggak ke Dubai. Kapan ya terakhir aku ke sana? Minggu lalu deh kayaknya. Ih, seru banget kamu bakal ikut. Tasya, gimana kalau kita ngajak anak-anak kita juga? Putri sama King, boleh juga tuh. Mereka itu cocok banget ya. Iya kan, aku juga ngelihatnya mereka itu cocok banget. Boleh kali kalau udah gede mereka kita jodohin. Boleh banget lah. Terus kita bakal jadi besanan deh. Terus kita ngomong cucu bareng deh. Ya ampun, padahal anak kita masih SD ya. Kok kita mikirnya udah kejauhan sih? Iya, Isabel, gimana kalau kita berangkat ke Dubainya sekarang aja? Tapi
kan anak-anak masih pada sekolah. Kita nggak nunggu mereka pulang sekolah dulu. Ya tinggal jemput aja mereka ke sekolahnya. Kan aku pemilik SD negeri swasta, Bunur nggak mungkin nggak ngizinin. Boleh juga tuh, aku juga nggak ada jadwal ngapa-ngapain sekarang. Oke deh, aku pesenin tiket pesawatnya dulu kalau kayak gitu ya. Ngapain pesan tiket pesawat? Oh, kita kan kesananya pakai pesawat, Isabel. Emangnya mau jalan kaki? Bukan, aku kan punya pesawat pribadi. Pakai pesawat pribadiku aja lah. Astaga, aku sampai lupa kalau kamu itu sultannya para sultan loh. Kalau kayak gitu, boleh dong aku nebeng di pesawat pribadi kamu, Isabel. Boleh lah, pesawat pribadiku tuh ada 5 banyak. Aku nebeng di pesawat kamu aja biar kita bisa ngobrol-ngobrol di pesawat. Ya udah, aku suruh bodyguardku dulu ya buat siapin helikopter sama pesawat pribadi. Bodyguard. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tolong siapkan pesawat pribadi untuk ke Dubai sama helikopter untuk jemput anak-anak. Siapin sekarang ya bodyguard. Siap Nyonya, ditunggu Nyonya. Ya udah Tasya, yuk kita siap-siap yuk. Yuk. Yes! Kenapa sih Papa gak ngasih aku uang selama seminggu? Aku jadi gak bisa ngapa-ngapain kan sekarang. Aku gak bisa shopping, gak bisa keluar negeri. Ini semua gara-gara Putri Sultan abal-abal itu. Coba aja gak ada dia di hidupku. Hidupku pasti bakal jauh lebih tenang. Apa aku ngikutin dia aja ya hari ini ya? Aku pengen tahu sesultan apa sih keluarga dia itu? Atau jangan-jangan dia selama ini cuma pura-pura doang ya? Oke, aku harus ngikutin Putri Sultan abal-abal itu. Aku harus tahu gimana sih kehidupan dia setiap hari. Aku bakal ke rumahnya hari ini dan diam-diam ngikutin dia. Ini dia nih rumahnya Putri. Itu dia sama mamanya lagi. Mah, kita mau kemana lagi sih hari ini? Kan mama udah bilang sama kamu, hari ini kita ada kelas melukis di Jepang. Terus kita bakal lanjut makan siang di Turki. Kamu gak dengerin mama kemarin? Kelas melukis di Jepang? Makan siang di Turki? Mereka bercanda kan? Ih mama, kan aku udah bilang juga kemarin kalau kita perginya di sekitaran sini aja. Aku lagi males banget pergi ke luar negeri, mah. Yes! Putri kok gak mau sih? Kalau aku jadi dia, pasti aku udah mau lah. Terus pamer-pamer di story. Dasar Putri. Yaudah, kalau kamu gak mau pergi ke luar negeri, kita pergi sekitaran sini aja, nak. Kamu mau kemana? Mau beli mobil? Mau beli gedung? Atau mau beli rumah baru? Mereka kalau shopping, belinya rumah. Mah, hari ini aku mau pergi yang gak bikin aku pusing. Tolong jangan aja aku beli sesuatu, beli mobil, beli gedung, beli rumah. Ajak aku makan aja, mah. Terus ajak aku ke tempat relaksasi gitu. Yang happy-happy aja pokoknya ya, mah. Yes! Apa-apaan sih Putri itu? Kenapa dia gak mau ajakan mamanya? Emang sih, sultan abal-abal soalnya. Mana tahu yang mewah dan yang enggak. Kalau kayak gini mending aku aja deh jadi anaknya. Ya udah kalau kayak gitu kamu ikutin mama aja ya. Yuk kita berangkat, nak. Yuk. Mau kemana tuh mereka? Aku harus ikutin. Kita hari ini makan mewah di sini ya, nak. Ini kan restoran yang harga satu makanannya itu bisa sampai 400.000. Mamaku kok nggak pernah sih ngajak aku ke sini. Aku harus sembunyi biar nggak kelihatan kalau aku ngikutin mereka. Terlalu mewah nggak sih, Ma? Cuman buat breakfast doang. Di dalam kamus keluarga kita nggak ada yang namanya terlalu mewah atau terlalu mahal. Duit kita itu udah terlalu banyak, nak. Kita itu harus foya-foya. Kita harus habiskan duit keluarga kita, ngerti, nak? Ngerti, Ma. Hampir setiap hari loh Mama bilang kayak gitu. Yes! Di saat duit keluarga aku cepet banget habisnya, kenapa duit keluarga Putri itu nggak habis-habis? Papa sama Mama harus kerja lebih keras buat ngalahin keluarga Sultan abal-abal itu. Hello, English or Spanish? Indo, Mbak. Oh, Sultan Indo tau ternyata. Baik, selamat datang di restoran mewah ini. Silahkan dilihat menunya. Makasih, Mbak. Mah, ini seriusan? Satu biji susinya harganya 500.000. Iya, nak, murah kan? Murah? Mama bilang ini murah.
Iya nak, dulu kalau nggak salah di Cina atau di Jepang ya ada yang lebih mahal kok. Satu biji susinya itu kalau nggak salah harganya 5 juta loh. Terus mama beli? Belilah, mama makan 10 biji, jadi totalnya 50 juta deh. Astaga. Jadinya kamu mau beli apa ini nak? Kasihan loh udah ditungguin sama mbaknya. Oh iya lupa. Aduh, aku bingung mah. Aduh, kamu ini kebiasaan deh. Ya udah mbak, saya pesan semua makanan yang ada di menu ini ya. Semua menu bu. Mama ini kebiasaan deh. Nanti kalau nggak habis gimana? Bisa dibungkus nak. Bodyguard kita loh ada 1000. Mereka bisa bantuin ngabisin makanan kita nak. Iya mbak, saya pesan semuanya ya. Tolong cepet ya mbak. Baik bu. Tapi itu totalnya bakal jadi miliaran loh bu. Tenang aja, cepetan ya mbak. Baik bu. Mamaku kapan ya bisa jadi kaya mamanya Putri?